Hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Setelah cukup lama tidak memberikan pandangan untuk disampaikan setiap hari Rabunya, kini kiranya akan memberikan sedikit pandangan kepada para Buddha Mamaka sebagai satu buah pelajaran, di mana sejak tanggal 10 Maret lalu saya telah berada di Thailand. Saat ini berada di Wat Pa Na Kham Noi karena sehubungan untuk melatih 3 samanera yang kiranya mungkin dapat untuk dipersiapkan guna kita habiskan menjadi biku di dalam Buddha Sasana. Jadi makanya memilih Wat Pa Na Kham Noi ini, yang mana dinilai cukup layak, bahkan bukan hanya cukup layak, mungkin sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat melatih seorang calon biku baru agar mengenal berbagai macam kegiatan dari seorang biku, keseharian seorang biku, serta tugas-tugas yang sekiranya perlu untuk dilaksanakan sebagai seorang biku. Di sini di dalam tujuan untuk Buddha Sasana, yang mana merupakan apa yang tidak terlepas untuk melatih diri, untuk mengembangkan diri sendiri dari yang kurang baik sebelumnya untuk menjadi baik, dari yang telah baik sebelumnya juga menjadi semakin lebih baik lagi. Tentunya membutuhkan berbagai hal yang dapat diperhatikan. Terdapat satu macam pelajaran yang mana mengajarkan untuk meningkatkan satu lagi agar lebih daripada yang sebelumnya. Seumpama ketika kita menetapkan untuk menjadi orang yang sukses misalnya, orang yang berhasil. Ketika dalam pemikiran kita sudah memiliki pandangan untuk menjadi seorang yang sukses seperti apa, tentunya terdapat hal-hal yang mana untuk mengarahkan kepada kesuksesan tersebut. Jikalau tidak dapat untuk ke arah sana, tentunya juga tidak akan dapat sampai ke sana. Ibaratnya sama seperti remote AC misalnya. Ketika menggunakan remote AC, lalu menyetelnya pada suhu tertentu, misalkan menyetel pada suhu 24 derajat Celcius, tentunya cepat atau lambat suhu di dalam ruangan tersebut akan sampai pada titik 24 derajat Celcius. Meskipun pada awalnya mungkin berada di suhu 31 derajat dan lain sebagainya, tetapi karena telah disetel oleh termostat namanya untuk mendapatkan suhu sebagaimana yang diinginkan, juga akan sampai di sana. Ini juga sama dengan kesuksesan yang kita harapkan, yang mana untuk dapat sampai meraih titik itu, tentunya haruslah mengarahkan diri kita untuk dapat seperti demikian. Karena jika tidak menyetel sesuai dengan layaknya termostat yang sebagai contoh tadi, mungkin segala pencapaian apapun yang diraih juga akan berakhir dalam waktu cepat. Tentunya mungkin kita seringkali mendengar seseorang yang mungkin mendapatkan harta kekayaan dalam waktu singkat, mendapatkan rezeki dalam waktu singkat, lalu kemudian tidak sampai bertahan lama,
semua yang diperolehnya pun habis tanpa sisa. Nah, ini merupakan faktor yang mana dikarenakan termostatnya tersebut tidak diarahkan untuk berada di titik itu. Nah, sama seperti diri sendiri yang belum cukup mampu untuk membangun diri untuk dapat sewajarnya atau selayaknya pantas dalam pencapaian tersebut. Jadi di sini pentingnya yang mana kita harus membina diri kita untuk mengarahkan agar semakin dekat pada apa yang ditujukan. Jadi bukan hanya sekedar memiliki angan, memiliki harapan, memiliki tujuan ataupun cita-cita tanpa melakukan usaha tertentu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh orang-orang yang mungkin bisa dijadikan panutan atau teladan di dunia ini. Nah, sebutkan saja misalnya beberapa orang yang di mata kita sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil. Tentunya orang tersebut memiliki cara hidup yang berbeda dari orang kebanyakan, memiliki disiplin yang berbeda dari orang kebanyakan. Nah, sekarang kita tarik pada guru agung kita, ataupun para Arya Sawaka di zaman Sang Buddha yang terkenal akan telah mencapai Maggaphala. Kita juga dapat melihat bagaimana hidup beliau-beliau sungguh berbeda daripada hidup orang-orang pada umumnya. Beliau-beliau memiliki kedisiplinan, memiliki keseharian, rutinitas yang tentunya memang layak atas pencapaian tersebut. Jadi dari sini mungkin kita dapat menyimpulkan akan satu hal, bahwa dunia ini sesungguhnya tidaklah akan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi dunia ini akan memberikan sesuatu yang mana memang layak untuk kita peroleh. Jadi berbeda, bukan hanya sekedar menginginkan lalu memperolehnya, tetapi kita harus mengusahakan, membangun, membina diri terlebih dahulu agar pantas untuk memperoleh hal tersebut, barulah dapat memperolehnya. Ini merupakan peribahasa klasik yang mana sesuai dengan hukum alam yang ada di dunia ini. Jadi makanya bagi para Buddha Mamaka sekalian, barangkali yang merasa dalam hidupnya menginginkan atau mencita-citakan sesuatu tetapi tidak kunjung menemui hasil, mungkin dapat coba untuk bercermin kembali, apakah sudah ada langkah-langkah tertentu atau upaya-upaya tertentu untuk mengarahkan diri agar pantas atau layak menerima raihan yang demikian, ataukah sama sekali tidak ada wujud atau bentuk upaya untuk ke arah sana. Jika demikian, maka tentu tidak ada yang dapat diperoleh. Di sini apalagi di dalam Buddha Sasana tentunya, yang mana dalam pandangan Dhamma, yang mana kerap kali mungkin kita berpikir bahwa dengan melepaskan begitu saja semuanya selesai. Seakan-akan ajaran Sang Buddha ini mengajarkan untuk hidup dalam sifat yang pesimis, jadi tidak menginginkan. Padahal sesungguhnya bukanlah demikian. Yang mana melepaskan yang dimaksud di dalam ajaran Sang Buddha bukanlah melepaskan dalam artian tidak memiliki upaya atau usaha, karena sudah jelas di mana dalam pengembangan sila samadhi panya yang disebut dengan traisika, ataupun dalam pengembangan jalan Arya beruas 8 atau Arya Magga 8, itu pun sudah jelas merupakan apa yang harus dilaksanakan, yang harus diupayakan, bukan hanya sekedar melepaskan, tidak melakukan apa-apa lalu selesai semuanya. Tidaklah demikian. Jadi ada satu paham yang juga merupakan kenyataan yang boleh dikatakan cukup pahit, tetapi itulah kenyataannya, yaitu adalah seseorang tidak mungkin berpikir atau melakukan sesuatu pelepasan atau pengorbanan
terhadap apa yang belum dimilikinya. Dapat poinnya ya. Jadi jikalau ingin melepaskan sesuatu atau dikatakan mengorbankan sesuatu, tentu hal tersebut wajib untuk dimiliki terlebih dahulu. Karena jika tidak ada, tidak pernah memilikinya, tidak pernah menorehkannya, memperolehnya, lalu apa yang dilepaskan? Nah, disinilah poinnya. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir untuk merelakan sesuatu, melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu yang mana diri kita sama sekali belum pernah memilikinya, maka itu sama saja dengan kita memiliki pemikiran atau mindset layaknya seorang loser atau orang yang selalu berpikir untuk menjadi pihak yang kalah, atau seorang pecundang lah, bahasa yang lebih umumnya. Nah, jadi sama sekali tidak memiliki daya untuk berjuang menorehkan sesuatu, berkorban dalam artian mengalah, bukan berkorban layaknya seorang pemenang yang mengorbankan apa yang ditorehkannya. Nah, ini berbeda halnya. Jadi di dalam Buddha Sasana kita tentunya sedikit banyak walaupun melihat bahwa tidak ada semacam perkembangan, tidak ada semacam bentuk kemajuan di dalam praktek Dhamma, baik sudah mungkin berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Nah, maka cara yang terbaik adalah dalam menyikapinya, yaitu dengan terus berusaha, tetap yakin, dan terus berusaha. Karena ketika berhenti berusaha, maka selesai di sana. Nah, tetapi dengan terus berusaha, maka mungkin akan ada waktunya di mana semua yang ditorehkan itu dapat tercapai. Kini sebagai akhiran, sebagai penutup agar tidak terlalu panjang lebar juga, sama seperti umpama klasik di dalam menanam pohon bambu, yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah didengar, bahwa dalam menanam pohon bambu dari segi filosofinya, untuk 1 tahun sampai 3 tahun pertama menyiramnya, memberikan pupuk dan lain sebagainya, mungkin tidak akan melihat perkembangan atau pertumbuhan dalam bentuk yang begitu signifikan dari pohon bambu tersebut. Tetapi begitu masuk 3 tahun sampai ke tahun kelima, di sana pohon bambu yang terus rajin disiram, dipupuk, juga akan menunjukkan pertumbuhan yang bisa dibilang berkali-kali lipat daripada sebelumnya, hingga menjadi besar dan lebat. Jadi dari sini itu mengajarkan bahwa alam ini sedang memberikan kita satu macam pelajaran, bahwasanya di dalam melakukan hal apapun, janganlah berpikir bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah ada gunanya, tidaklah ada artinya. Karena setiap hal yang kita lakukan, baik itu akan terlihat hasil yang secara nyata maupun terlihat tampak tidak ada perubahan sama sekali, namun itu tetap ada nilainya. Karena seperti halnya memberikan pupuk kepada tanaman, ketika tanaman itu mulai langsung tampak terlihat tumbuh dengan begitu pesat, bukanlah dikarenakan diberikan pupuk pada kali yang ke-100, tetapi karena diberikan pupuk pada kali pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke yang 100, dengan tanpa sama sekali merasa putus asa. Nah, jadi tetap memberikan pupuk itu. Nah, disinilah nilai yang mana ketika kita terus berusaha, maka setiap kemungkinan untuk meraih sesuatu itu akan selalu ada. Dan sekali lagi, apapun yang ingin kita capai, bukanlah dunia yang akan langsung memberikan seketika, tetapi bagaimana diri kita
sampai benar-benar sungguh-sungguh mengusahakan itu sehingga layak untuk menerima itu, barulah dunia akan memberikannya kepada diri kita. Nah, jadi untuk hari ini kiranya apa yang disampaikan ini dapat memberikan satu buah semangat kepada para Buddha Mamaka sekalian untuk membina diri, untuk menjadi orang yang baik dan semakin berkembang lagi di dalam Dhamma. Karena bukan siapa-siapa yang menentukan apakah diri kita akan menjadi orang yang berkembang, orang yang maju, atau orang yang baik. Salah di luar daripada diri kita sendiri. Jika diri kita tidak berusaha untuk maju, maka tidak akan ada kemajuan sama sekali. Jika diri kita tidak berusaha, maka jangan berpikir untuk menorehkan sesuatu. Dan mungkin sebelum semuanya diakhiri, ini juga untuk direnungkan kepada para Buddha Mamaka sekalian. Ada 3 macam pertanyaan yang mungkin bagi siapa yang bisa menjawabnya juga tentu sangatlah bagus. Bagi siapa yang belum bisa menjawabnya juga coba untuk direnungkan. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, coba tolong didengar baik-baik. Apakah yang Anda impikan untuk dicapai di dalam hidup ini? Oke, jawab. Silakan. Mau ditulis juga silakan. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, sebelum Anda akan meninggal dunia, apakah yang ingin Anda tinggalkan untuk dunia ini? Oke, lalu pertanyaan yang ketiga, saat ini bagaimana cara-cara yang telah Anda upayakan untuk meninggalkan sesuatu yang berharga sebagaimana yang Anda impikan di dunia ini? Ya, cukup 3 pertanyaan ini. Ya, jadi kalau misalnya sudah bisa untuk menjawabnya juga anumodana, tentunya sangat baik sekali. Nah, namun jika belum dapat menjawabnya atau masih abu-abu, masih tidak tahu sama sekali, ya cobalah untuk dipikirkan. Karena mungkin ada banyak hal-hal yang mana mengapa mungkin banyak orang yang tidak dapat memberikan jawaban untuk 3 pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya ingin tahu mengapa tidak bisa menjawabnya, mungkin coba tanyakan kepada diri sendiri. Pernahkah diri sendiri itu mengoceh atau merasa bahwa saya terlalu gemuk, saya masih terlalu kanak-kanak, saya sudah terlalu tua, saya terlalu lemah, saya tidak memiliki bakat, saya tidak memiliki kecerdasan, ataupun saya kurang begitu cukup baik. Ingat yang terakhir, saya kurang begitu cukup baik. Pernahkah ada mengatakan demikian untuk diri sendiri? Nah, jika ada pernah mengatakannya atau seringkali mengatakannya, nah inilah mungkin salah satu penyebabnya mengapa tidak dapat menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan tadi. Jadi makanya untuk itu hendaknya berusaha untuk berpikir lebih positif lagi, berusaha untuk lebih berpikir di dalam dirinya untuk menanamkan pandangan bahwa saat ini saya masih hidup, saat ini saya masih punya kekuatan yang cukup, saat ini masih ada nafas dan masih memungkinkan untuk memperoleh hal-hal yang kiranya
dapat untuk ditorehkan di dunia ini. Nah, jika dapat berpikir demikian, maka sesuatu yang mungkin saja orang-orang katakan itu sebagai satu hal yang tidak mungkin dapat untuk diwujudkan. Ya, semoga apa yang disampaikan ini dapat menginspirasi dan membawa kemajuan bagi para pendengar sekalian yang mendengarnya, ya, untuk semakin lebih antusias lagi, semakin lebih tekun lagi, lebih ulet lagi, lebih berusaha keras lagi di dalam membina diri untuk sampai pada kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Ya, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, dan semoga semua makhluk dapat sampai pada akhir dari penderitaan